Welcome back to Recap Studio Channel. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana nih kabar sobat Recap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas sebuah kasus di kalangan artis yang mengharuskan seorang kepala pengawas MPD turun ke lapangan. Nah, sebelum ke alur ceritanya, bantu Mimin dengan cara subscribe channel Recap Studio, like, komen, dan share video ini ke teman-teman di jagat raya semesta manapun. Bunyikan lonceng notifnya juga agar tidak ketinggalan update video Mimin selanjutnya. Oke, kita langsung aja ke TKB. Permulaan cerita Detektif Conan file ke 1088 sampai 1090. Cover story kali ini nampak Conan yang memakan permen lollipop. Lalu terlihat juga Conan yang sedang membuka tutup botol air minum. Dan cover ketiganya nampak Conan yang memegang potongan pizza. Panel awal dalam series file kali ini nampak Kazuha dan Ran yang berjalan dengan wajah gembira. Ternyata mereka akan berkeliling Kyoto untuk mencoba semua makanan manis khasana dari berbagai kafetaria yang terkenal. Mereka berdua ditemani seorang staf direksi drama dan seorang supir. Tur makan tersebut menggunakan mobil mewah yang disponsori produser teater karena Kogoro dan Heiji mendapat undangan untuk peran detektif. Di sini Ran berkata bahwa dia mendengar pembicaraan ayahnya bahwa direksi memilih Kogoro sebagai peran utama, sedangkan Heiji kemungkinan jadi pemeran pendamping. Tentu saja Kazuha merasa kesal dengan pernyataan tersebut. Scene berganti di sebuah rumah. Nampak Kogoro, Heiji, dan Conan sedang membicarakan drama detektif yang akan mereka perankan. Di hadapan mereka sudah ada seorang produser bernama Miyoji. Dijelaskan bahwa drama kali ini terpaksa akan mengambil peran utama ganda karena direksi tidak bisa menilai lebih hebat mana dari kedua detektif terkenal itu antara Kogoro Mori dan Hattori Heiji. Tentu saja Kogoro dan Heiji tidak menyetujuinya. Mereka punya banyak alasan untuk tidak bersaing maupun satu peran. Terlebih Kogoro menyatakan setiap kasus yang ada Heiji, Kogoro merasa tidak pernah mengantuk. Conan pun bergumam dalam hati, ya karena aku tidak perlu membiusmu. Tak lama datang seorang penulis naskah bernama Inaba yang memberi pendapat bahwa dirinya lebih memilih Kogoro daripada Heiji karena lebih terkenal dan lebih banyak kasus yang telah Kogoro selesaikan. Di saat itu Conan nampak meledek Heiji yang hanya bisa diam mengakui hal tersebut dengan alasan dirinya lebih banyak jadi anak sekolahan. Detik berikutnya datang seorang penata adegan bernama Kimata yang menyatakan bahwa pada drama kali ini dia sudah menyiapkan alur adegan sangat matang sehingga kedua peran utama akan bersinar dengan plot twist bagus. Mereka juga mengambil nama-nama para pemerannya yang hanya diubah sedikit, yaitu Mori Degoro dan Hattori Heiji, sehingga Kogoro dan Heiji merasa drama ini hanya sekedar parodi saja. Conan sendiri nampaknya tidak heran. Dia terlihat sudah tahu sambil menunjukkan wajah setengah tertawanya. Kemudian Heiji bertanya mengenai gadis Kyoto yang dijelaskan dalam naskah sebagai tunangannya Heiji dalam drama ini. Detik itu datang seorang wanita, yaitu Oka Momiji, yang menjawab pertanyaan Heiji. Wanita itu adalah aku. Kemudian dilanjutkan oleh seorang pria tua yang memakan permen lollipop, sekaligus seorang direktor bernama Kyosuke. Dia berkata bahwa sponsor drama kali ini adalah Oka Group dan terjadi kesepakatan bahwa putrinya yaitu Momiji akan ikut serta alias menjadi pemeran dalam drama tersebut. Scene berganti di mobil tour. Setelah Kazuha berpikir mengapa Heiji mendapat undangan dan Kazuha Ran harus tur makan mewah di saat Heiji dan Kogoro meeting dengan direksi. Kazuha yakin bahwa sponsor dramanya kemungkinan perusahaan Oka Group milik keluarga Momiji. Sontak Kazuha meminta supir untuk segera mengantar mereka kembali ke rumah direktur. Namun ternyata yang menjadi supir adalah pelayan Momiji, yaitu Iori, dan menegaskan bahwa dia mendapat tugas dari Nona Momiji untuk mengantar mereka berdua dan memastikan mereka menikmati tur makan mewah itu sampai selesai.
Karena saat ini Momiji sedang ikut meeting dan menjadi salah satu pemeran dalam drama. Kazuha pun berkata, "Apa kau tidak khawatir dengan Momiji? Karena Iori ini bukan pelayan biasa, melainkan dia juga seorang bodyguard." Iori pun menjawab bahwa saat ini di rumah direktur sudah ada orang yang lebih hebat dari Iori yang bisa menjaga Momiji. Shin kembali di rumah direktur. Ternyata Momiji tidak hanya datang bersama Kyosuke, melainkan ada satu orang tamu lagi yang dipersilahkan masuk. Dia ternyata pengawas MPD Divisi 1 bernama Kuroda Ioue, salah satu kandidat yang dulu dicurigai oleh Conan sebagai Ram. Kedatangan Kuroda jelas membuat Kogoro, Heiji, terutama Conan terkejut. Terlebih Conan sendiri masih mewaspadai Kuroda atas dasar identitasnya yang belum terungkap jelas. Kuroda berkata bahwa dia habis dinas di Kyoto dan sempat berkunjung ke rumah keluarga Aoka. Di saat itu bertemu Momiji. Momiji memohon agar Kuroda ikut ke rumah direktur dengan alasan ada meeting drama misteri, dan Momiji meminta pendapat atau penilaian Kuroda yang seorang pengawas kepolisian. Tak lama bel berbunyi. Heiji bertanya, "Apa kalian membawa orang lagi?" Kyosuke menjawab, "Tidak." Lalu dia bergegas ke depan. Ternyata seorang kurir yang mengantar pizza. Setelah membayar, Kyosuke meminta tolong kepada staf lain untuk membawa pizza itu ke dapur sambil berpesan, "Nanti aku yang akan memotongnya." Ringkas cerita, mereka makan pizza yang menurut masing-masing orang rasanya enak. Momiji bilang itu pertama kalinya dia memakan pizza dan berusaha menggoda Heiji dengan berkata, "Masih banyak hal pertama kali yang belum pernah aku lakukan. Jadi kalau bisa tolong ajari aku, Heiji." Heiji hanya menjawab, "Normal. Ya, selama aku bisa pasti aku ajari." Setelah selesai makan dan kenyang, mereka melanjutkan meetingnya. Nah, Kuroda yang sudah membaca naskah, dia menyampaikan suatu adegan saat polisi di TKP. Tertulis seorang wanita tua memberikan permen sebagai rasa terima kasih. Menurutnya itu melanggar hukum. Dalam pasal tercatat itu termasuk jenis suap dan bisa dihukum penjara sampai 5 tahun. Semua orang jelas berkomentar heran karena pada umumnya suap itu berupa uang, sedangkan dalam naskah itu hanya sebuah permen. Kuroda menegaskan kembali bahwa suap itu banyak jenisnya, tidak hanya berupa uang saja. Kuroda juga mengomentari sikap polisi yang menerima permen itu. Di saat yang sama, Kyosuke nampak menguap. Dia berkata, "Kalian ikuti saja saran Kuroda. Aku akhir-akhir ini susah tidur dan sering mengantuk di siang hari." Nampaknya dia pamit untuk tidur siang, lalu berpesan meminta untuk dibangunkan bila sudah setengah jam. Begitu Kyosuke meninggalkan ruangan itu, Kuroda melanjutkan komentarnya bahwa polisi itu sikapnya tidak sesuai dan harus sedikit diubah sesuai peraturan. Namun menurut Heiji ada bagusnya polisi bersemangat seperti itu. Ringkas cerita, lebih dari 30 menit berlalu. Kuroda berkata bahwa peninjauan naskahnya sudah selesai, sehingga dia pun pamit pergi karena ada urusan. Di saat itu dia bertanya mengenai hubungan seorang artis bernama Ninka yang telah tewas bunuh diri beberapa hari lalu. Diketahui Ninka cukup dekat dengan Kyosuke. Para staf menjawab bahwa mereka tidak tahu. Pada saat berita itu diketahui, Kyosuke sendiri terkejut mendengarnya. Karena sebelum itu Ninka sempat mengikuti seleksi untuk peran istri Daigoro dalam drama. Kogoro langsung berimajinasi, "Ninka istriku." Heiji dan Conan jelas menyautnya, "Tidak, sungguhan, itu hanya peran drama." Di saat itu, Momiji berkata, "Kenapa kau tidak sekalian pamit kepada Kyosuke? Sudah waktunya dia dibangunkan." Kuroda pun menjawab, "Baiklah." Para staf bergegas ke kamar Kyosuke di lantai 2. Inaba mengetuk pintu kamar dan memanggil nama direktur. Karena tidak ada jawaban, dia pun membuka pintunya. Namun pintu hanya terbuka sedikit alias tertahan sesuatu. Mereka melihat bagian bawah pintu terdapat baju bermotif kotak-kotak yang terselip. Di saat itu Heiji menyuruh para staf menyingkir. Heiji mengeceknya, dilihat Conan, Kuroda, dan Kogoro. Di saat itu Myoji teringat kasus Ninka yang mirip, di mana Ninka ditemukan tewas bunuh diri karena minum racun dan tubuhnya berada di balik pintu. Kogoro berkata, "Kita cek dari jendela." Mereka bergegas keluar.
Karena posisi kamar berada di lantai 2, Heiji memakai tangga untuk naik ke balkon diikuti Conan. Ternyata Kyosuke tergeletak tak sadarkan diri. Di saat itu, Heiji berusaha meneriakinya dengan mengetuk pintu balkon yang terbuat dari kaca. Conan menyeru bahwa mereka harus mendobrak pintu kaca itu. Detik kemudian, Kuroda yang ikut naik berada di belakang Heiji dan Conan berkata, "Minggir kalian." Kuroda memecahkan kacanya dengan pot tanaman. Di saat itu Kuroda memberi arahan, hanya dirinya dan Kogoro yang masuk untuk mengecek, sedangkan Heiji dan Conan tetap di luar. Tentu saja Kuroda mengingatkan untuk tidak sembarangan menginjak TKP. Namun Kogoro teledor. Di saat kakinya terkena pecahan kaca, lengannya mengenai tumpukan permen lollipop di meja hingga terjatuh berserakan ke lantai. Kuroda mengecek Kyosuke, ternyata dia sudah tewas. Kuroda mencium bau almond. Dia pun menyimpulkan Kyosuke tewas keracunan akibat meminum larutan kalium sianida dari botol air minum yang ditemukan di TKP. Tak lama polisi Kyoto datang dan telah memeriksa TKP. Tentu saja tim forensik menemukan racun kalium sianida di botol air minum yang ditemukan di TKP, sehingga jelas penyebab kematian adalah keracunan. Polisi pun bertanya kepada semua orang kronologi kejadiannya. Heiji pun menjelaskan semuanya, lalu polisi membuat kesimpulan. Ruangan itu tertutup. Bila bukan pembunuhan ruang tertutup, maka ini kasus bunuh diri. Namun Heiji dan Conan berkata bahwa ini kasus pembunuhan karena tidak ada jejak racun di lantai maupun di bagian penutup drat botol. Lalu tidak ditemukan sendok atau sejenisnya. Jadi jelas racun sudah dicampur di botol air minum itu dan dibawa oleh pelaku. Heiji mencurigai 3 staf yaitu Miyoji, Inaba, dan Kimata. Lalu menambahkan bahwa selama Kyosuke tidur siang, 3 stafnya bergantian datang ke kamarnya. Para staf menjawab bahwa itu dilakukan untuk mengecek kondisi direktur yang sering terjatuh dari sofa tempatnya biasa tidur. Polisi Kyoto langsung mengaitkan dengan kasus bunuh diri Ninka yang kronologinya sama. Ditemukan tewas keracunan di apartemennya. Di sini polisi bertanya mengapa para staf direksi mengetahui kasus Ninka. Mereka pun menjelaskan bahwa Ninka adalah salah satu kandidat pemeran dalam drama. Sebelum Ninka ditemukan tewas, Kyosuke mendapat pesan dari Ninka berisi "Aku akan mati", sehingga para staf bersama Kyosuke pergi ke apartemennya yang berada di lantai 31. Namun pintunya hanya bisa terbuka sedikit karena tertahan, sehingga mereka meminta tolong tetangganya dengan melompat di balkon. Namun saat mengeceknya, Ninka ditemukan tergeletak tepat di balik pintu masuk. Dia tewas keracunan. Di saat itu, Kyosuke berteriak sambil menatap permen lollipopnya. "Aku berhasil. Drama ini akan menghasilkan uang." Polisi pun menyortir kemungkinan asal obat tidur yang membuatnya mengantuk, mulai dari pizza. Diketahui, Kyosuke dilarang oleh dokter makan pizza demi kesehatannya. Sejak itu, Kyosuke hanya memotongkan untuk para staf dan tidak pernah makan pizza. Lalu kopi, mereka minum kopi dari wadah yang sama, jadi tidak mungkin. Lalu permen lollipop, ternyata pernah terjadi keisengan salah satu staf mengganti permen itu, namun bungkusnya sama. Kyosuke marah karena rasanya berbeda. Di saat itu, Momiji berkata bahwa ketika Kogoro Mori menjatuhkan lollipop di meja, ada satu yang memantul dan terdengar berbeda. Dari sinilah Heiji dan Conan mengetahui triknya. Di lokasi lain nampak Kazuha yang meminta Ran untuk cepat saat makan di setiap kafetaria, karena Kazuha merasakan hal licik yang bisa dilakukan oleh Momiji terhadap Heiji. Bahkan Kazuha bertanya kepada Iori masih berapa tempat lagi. Ternyata ada 8 tempat lagi yang sudah dipesan sesuai keinginan Kazuha. Di setiap berhenti di kafetaria, terjadi kebiasaan aneh pada Iori yang selalu mengecek keadaan sekitarnya. Mungkin hanya intuisi pekerjaannya sebagai bodyguard. Scene berganti di rumah direktur. Para staf sudah ribut untuk meminta pulang dengan berbagai alasan. Namun polisi masih menahan mereka karena jelas kasus Kyosuke termasuk pembunuhan. Dan tak lama datang Heiji dan Conan yang membawa pizza. Heiji meminta semua orang menunggunya.
dia akan mempersiapkan trik pelakunya. Ternyata Heiji dan Conan pergi ke dapur untuk memotong pizza terlebih dulu. Di saat itu datang Momiji yang berusaha membantu, namun tak sengaja tersandung hingga terjatuh menindih Heiji dan berusaha menciumnya. Adegan ini dilihat Conan lalu berkata, "Ahem," sehingga Heiji langsung bangun dan melanjutkan persiapannya. Sedangkan Momiji nampak kecewa padahal lagi adegan bagus. Ringkas cerita, Heiji dan Conan membawa contoh pizza yang telah dipotong. Setelah diperhatikan, pizza itu memang masih utuh sempurna. Namun sebenarnya alasan Kyosuke meminta dirinya yang memotongkan pizza untuk stafnya karena Kyosuke selalu mengambil bagian tengahnya untuk dia makan secara diam-diam. Hal ini membuktikan kesaksian Kuroda yang saat mengecek korban tidak hanya mencium almond, namun juga bau bawang dan aroma pizza. Kebiasaan Kyosuke ini dimanfaatkan oleh pelaku yang mengetahuinya dan dengan sengaja menabur obat tidur tanpa diketahui. Lalu mereka berpindah ke depan kamar Kyosuke. Di sana Heiji memperagakan pertama kali pintu macet alias tertahan dan meminta Kogoro mengeceknya. Intinya pelaku dengan sengaja membuat pintunya macet atau tertahan, lalu mengalihkan perhatian semua orang pada kain yang terselip di bawah pintu. Sebenarnya pintu itu bukan tertahan oleh badan korban, melainkan ditahan oleh Super Ball yang tertekan dari kedua sisi termasuk lantai. Di saat semua orang pergi ke balkon melalui tangga manual, pelaku masuk dan meracuni korban yang masih tidur di sofa. Setelahnya dia menyembunyikan Super Ball itu dengan membungkusnya seperti lollipop. Sebenarnya kain yang terselip itu bukanlah baju Kyosuke, melainkan sapu tangan milik pelaku. Heiji pun menegaskan pelakunya hanya orang yang membuka pintu pertama kali, yaitu Inaba. Buktinya Super Ball dan sapu tangan miliknya. Inaba pun hanya terdiam membisu. Staf lain berasumsi bahwa trik itu mungkin juga dipakai kepada Ninka, dan Inaba pun mengakuinya. Dia menjelaskan bahwa Ninka mengancam akan mempublikasi perselingkuhannya dengan Inaba apabila tidak menceraikan istrinya. Dia terpaksa membungkam Ninka. Namun kejadian itu diketahui oleh direktur. Para staf bertanya, lalu apa yang direktur perbuat? Ternyata direktur memeras Inaba dengan menyuruhnya kerja rodi tanpa gaji bila ingin rahasianya aman, dengan membuatkan drama misteri yang bisa membuatnya kaya dan terkenal. Inaba pun merasa karir hidupnya tidak akan maju, padahal dia harus menghidupi istri dan keluarganya di kampung. Oleh sebab itu dia melakukan trik yang sama kepada direktur. Setelahnya, polisi membawa Inaba ke kantor polisi. Nah, di halaman depan rumah bersamaan dengan kasus berakhir, nampak Kazuha dan Ran sampai di rumah direktur. Kazuha turun dan segera menemui Heiji. Di saat itu Momiji berkata, "Kami baru saja melakukan adegan intim." Heiji sendiri mengakuinya. Di saat itulah Kazuha marah-marah dan memulai keributan. Di sisi lain nampak Iori yang bersikap mengecek area sekitarnya. Hal ini dilihat Kuroda yang berkata, "Kau masih terbawa kebiasaan infeksi." Kuroda sendiri mengaku masih menyebut istilah disinfektan. Mereka berdua nampak mengobrol mengenai pria berambut pirang. Pembicaraan ini diperhatikan oleh Conan, dan Conan mengetahui maksud inspeksi disinfektan itu mengarah ke istilah yang biasa dipakai para anggota PSB. Hal ini dikuatkan adanya bahasan pria berambut pirang pekerja di cafe Poirot yang tak lain adalah Amuro Toru. Iori pun berkata bahwa Amuro masih terbawa ikatan masa lalunya. Di saat itu lewat sebuah mobil. Di dalam mobil itu ada bayangan seorang pria menggunakan alat bantu pernapasan saat supirnya menyatakan ada polisi. Sepertinya terjadi kasus. Bayangan pria itu berkata, polisi tidak berguna. Mereka hanya kumpulan orang idiot.